yang merupakan acara inti kita pada hari ini, yaitu diskusi publik dengan tema kebudayaan lokal di arus industrialisasi Kabupaten Batang. Diskusi publik ini akan dipandu oleh Bapak Saiful, Wakil Ketua PCNU Kabupaten Batang, sebagai moderator. Kepada Bapak Saiful kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, kita akan melanjutkan rangkaian acara ini dengan diskusi publik sambil panitia menyiapkan kursi. Jadi kira-kira panitia itu seperti KP, menyiapkan mejanya. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk sepertinya halo. Maaf. Kalau dilihat dari tampilan pertama seni kuntulan, kita lihat di situ ada rebana, sholawatan, lalu ada tarian dalam bentuk silat, lalu tadi pencak silat Kramat Jati asli Batang, adik kita, dan juga barusan kuda lumping. Banyak sekali simbol-simbolnya, tidak hanya soal gamelan, kuda, majik lagi ya, tapi saya kira tergambar di situ soal spiritualitas, pasrahan kepada Gusti, lalu ada juga soal kepahlawanan, dan saya kira itu bagian dari ekspresi budaya yang dimiliki oleh masyarakat Batang. Saya ingin menegaskan, mungkin kalau Pak Peter Carey, sejarawan dari Inggris, mengatakan bahwa Perang Diponegoro itu meletakkan tonggak untuk warisan tentang kepahlawanan, tentang nilai-nilai kepada kepasrahan Gusti dan sebagainya. Bahkan katanya NU itu nggak ada kalau nggak ada Perang Diponegoro katanya. Saya kira itu bisa kita lacak hari ini. Hampir semua sumber kesenian pesantren juga memang punya peran besar bagaimana membangkitkan kesenian ini. Tetapi yang bagian dua, saya ingin mengatakan hari ini kita seringkali terjebak melihat atau mengerti budaya atau kebudayaan itu hanya sebagai kesenian. Ya, ini bahaya ini, karena sebenarnya di balik kebudayaan itu ada sistem nilai, simbol-simbol dan seterusnya yang itu hidup dalam masyarakat kita. Nah, yang kedua, saya ingin mengatakan seringkali kita terjebak kata industri seperti pabrik saja. Padahal industrialisasi yang kita tahu itu bukan hanya soal pabrik berdiri, tapi juga sistem nilai yang ada di belakang itu, dan juga yang kita akan coba kita diskusikan. Kita akan diskusikan dalam waktu yang secukupnya nanti ya. Ada 4 aspek yang akan kita diskusikan di forum ini. Pertama, kami akan Pak Ari, Kepala Bapalitbang, dan juga PJ Sekda nanti kebagian akan memaparkan bagaimana gambaran umum industrialisasi yang sedang terjadi di Batang, dan kira-kira sampai di mana dalam konteks kira-kira Pemda atau pemerintah Batang ini apa yang dipikirkan dan bahkan menjadi regulasinya untuk menghadapi dalam tanda kutip perubahan yang pasti akan terjadi, tidak hanya soal ekonomi tapi juga soal sosial budaya. Nah, nanti bagian kedua Pak Kiai Sodikin sebagai pegiat
sejarah Batang dan budaya, nanti akan memaparkan aspek sejarah budaya lokal Batang dan bagaimana hari ini itu masih hidup. Nah, bagian yang berikutnya nanti Pak Kiai Syafiq Alaiha dari PBNU yang juga aktivis dan juga seorang pengkaji soal sejarah budaya. Nah, akan memaparkan bagaimana Indonesia hari ini yang kita kadang luput sedang mengalami transisi yang begitu besar dari agrarian culture ke industrial culture, ditambah dengan transisi digital yang begitu besar. Bagaimana itu terjadi dan kira-kira seperti apa sih sebenarnya yang akan terjadi di Indonesia masa depan kalau tidak ada hal-hal yang harus dilakukan secara strategis dalam konteks pemajuan kebudayaan. Yang terakhir nanti Pak BK Ulung Hapsara, kita harapkan nanti akan memaparkan aspek perlindungan negara kepada kebudayaan. Nah, kami mohon yang sepertinya Pak Ari masih ada di ulang tahun Pak Kajari, jadi mohon Pak Kiai Sodikin, Pak BK, Pak Syafiq Alaiha untuk bisa duduk di muka. Mumpung gratis Pak, kursinya tanpa mahar. Silakan. Lihat samping. Nah, ini para narasumber revolusioner dikasih tangga di samping, tidak mau lompatnya dari depan. Jadi ini sudah simbol ya. Kita akan melompat dari pemikiran-pemikiran yang semoga revolusioner juga untuk membahas tentang kebudayaan lokal. Jadi forum kita nanti akan kita atur seperti talk show saja. Jadi nanti saya harap bertiga ini memaparkan maksimal 15 menit saja ya. Selebihnya kita nanti akan dialog dengan audien untuk apa yang perlu diperdalam dalam diskusi publik ini. Untuk pertama kami persilahkan Pak Kiai Sodikin, waktu kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukrulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Pada para narasumber yang lain saya hormati, pada moderator, pimpinan pengurus cabang PCNU Muslimat Fatayat dan seluruh banomnya yang hadir saya hormati, pimpinan atau ketua dan pengurus Les Bumi PCNU Kabupaten Batang saya hormati. Ada yang luar biasa hadir di sini, budayawan Tegal, Bapak Atmo Tan Sidik, luar biasa, senior kami, kersa rawuh wonten mriki. Wah, kita harus belajar dari beliau. Ada Mbah Turadi, Pak. Wah, teman-teman sejarawan yang budayawan yang luar biasa, dan para hadirin hadirat rahimakumullah. Saya akan mengulas sedikit. Batang akan mengalami cultural shock, itu bukan omong kosong, dan itu pasti akan kita hadapi. Kita mampu menghadapi atau tidak, berefek panjang atau pendek, atau kita bisa mengatasi, itu tergantung sepenuhnya dengan masyarakat Batang itu sendiri. Tidak hanya era industrialisasi yang sedang kita hadapi, tapi juga era digitalisasi, luar biasa pengaruhnya. Oleh karena itu saya akan sedikit berbicara terkait dengan aspek kesejarahan Batang. Mungkin operatornya bisa sedikit, kita mulai dari jati diri Batang. Batang itu punya jati diri enggak sih? Ya. Di makalah yang saya buat, Batang ini masih menghadapi problem soal jati diri. Kita lihat dari logo Kabupaten Batang ya. Logo Kabupaten Batang itu di tengahnya itu keris, betul nggih?
Ya, bawah lagi ya, ke bawah lagi. Kita lihat logo Kabupaten Batang itu keris. Kok nggak jalan? Oke, ke bawah. Tapi dalam cerita rakyat yang sering kita dengar ketika Bau Rekso buka alas Batang pada era pemerintahan Sultan Agung, itu senjata yang paling luar biasa yang diceritakan dalam sejarah itu untuk mengalahkan Kolodubikso itu adalah pedang Swedang. Betul nggih? Pernah mendengar cerita ada pedang Swedang. Namun ketika kita lihat pusaka yang diagung-agungkan menjadi kebanggaan Batang, yaitu pusakanya tombak Abirowo, sampai seperti tidak punya senjata lain kita. Tombak Abirowo, 8 macam tombak yang menjadi disuceni setiap hari kelahiran ataupun suro itu. Sehingga ini nggak nyambung, Pak. Kita sebetulnya mengambil logo itu dari mana? Dari keris itu memang secara umum di Jawa keris menjadi bagian dari sejarah. Tapi di Batang ini ada 3 hal yang berbeda. Ini mungkin yang akhirnya kita menjadi ngendikane Mbah Turadi kehilangan jati diri. Wes ben nanti ben jadi bahan diskusi. Oke. Sekarang kita coba lihat dari aspek kesejarahan. Dari kajian sejarah yang sedang kami dan beserta teman-teman lakukan, itu Batang itu adalah bangsa tangguh. Ada terah berjuang, ada komitmen pada integritas, ada religiusitas, ada kreativitas yang tinggi. Kita coba ulas sekilas. Monggo, Pak. Kenapa kita sebut Batang bangsa tangguh? Karena Batang memiliki masa lalu yang hebat, Pak. Mungkin termasuk jarang daerah yang memiliki prasasti yang luar biasa. Kita memiliki banyak sekali prasasti. Kita punya cerita tentang Ratu Sima, kita punya cerita tentang Dapunta Shailendra, kita punya cerita tentang Patih Wonosalam, kita punya cerita tentang Ratu Batang. Coba nanti kita kupas masing-masing. Jadi pada intinya pada masa lalu Batang memiliki kebudayaan dan peradaban yang hebat di masa lalu. Ini yang sering kita lupakan. Yang ada adalah Batang itu inferiority complex. Kita menghadapi inferioritas dalam segala hal. Nanti kita kaji bersama-sama. Ada 9 prasasti di Batang. Yang pertama prasasti Sojomerto yang ada di Reban, kemudian ada prasasti Gentarabuan, ya di Reban juga, tapi sekarang di Museum Nasional. Ada prasasti Bantalan Nandi yang ditemukan di Bawang, di situs Kepiar. Ada lagi prasasti Banjaran yang ditemukan di Dukuh Banjaran, Desa Semampir, Reban. Ada prasasti Indrokilo yang ditemukan di Dukuh Indrokilo, Gemuh, Calungan. Ada lagi prasasti Wuntit yang ditemukan di Dukuh Buntit, Bandar. Ada prasasti Kepokoh yang ada di Dukuh Kepokoh, Bladu. Ada lagi prasasti Bendosari yang ditemukan di Gringsing, di Balai Kambang yang sekarang ada di Museum Ronggowarsito. Yang terakhir ada prasasti Kupang yang baru ditemukan beberapa bulan yang lalu dan sekarang masih di pemiliknya, yaitu dari warga Kupang, Dukuh Kupang, Desa Mbrokoh, Kecamatan Wonotunggal. Kita luar biasa. Ini saya tidak akan mengupas seluruhnya, kesuwen 15 menit dok. Saya akan bercerita dulu yang pertama tentang Gentarabuan. Gentarabuan tertanggal di situ abad 10, tahun 906 atau 908. Dicoba di Google disalin. Bertarikh sakanya tahun 824 saka kalau nggak salah. Itu menceritakan tentang wilayah ini, wilayah Rabuan. Maka tidak heran ketika kita kemudian dijuluki wilayah dari Gringsing sampai Batang itu dengan sebutan alas
Roban, karena kita punya nama masa lalu Rabuan. Ini tersimpan di Museum Nasional. Kita punya prasasti Sojomerto yang alhamdulillah sudah terbaca oleh Profesor Bukhari dari UGM, sudah diukupas tuntas dalam buku beliau. Beliau menceritakan di situ berisi tentang jati diri Dapunta Sailendra. Siapakah Dapunta Sailendra? Beliau adalah tedak turun atau cikal bakal raja-raja hebat di Medang, bahwa Wangsa Sailendra menguasai Medang sampai sekian lama, sampai kemudian melahirkan Borobudur, melahirkan Prambanan, dan menjadikan imperium besar di Jawa. Ternyata kartu kakaknya atau kartu apa namanya, akta kelahirannya itu ada di situ. Itu mirip akta kelahiran, ada di Sojomerto, sehingga beliau menyatakan bahwa Dapunta Sailendra berasal dari Batang. Kemudian kita punya prasasti lain yang semuanya belum terbaca. Belum banyak sejarawan yang mengkaji dari berbagai prasasti yang ada di Batang ini. Kalaupun itu bisa dibaca, saya yakin akan dinarasikan menjadi Batang masa lalu yang hebat. Tidak mungkin wilayah yang penuh prasasti itu bukan wilayah yang penting, bukan wilayah yang punya kebudayaan dan peradaban yang tinggi di masa lalu. Maka kita patut bangga sebagai warga Batang. Maka saya menyebutnya Batang itu bangsa tangguh, karena bangsa yang hebat di masa lalu, meskipun sekarang ini inferioritas. Kita harus bangga. Batang itu sudah ada sejak dulu, ya. Sejak era Kalingga kita masuk wilayah Kalingga, ya. Sejak era Medang kita juga masuk wilayah Medang. Sejak zaman Majapahit kita juga masuk wilayah Majapahit. Kalau nggak salah waktu itu wilayah sini disebut dengan Kembang Jenar, ya. Kemudian di era Pajang juga kita masuk di wilayah Pajang, Majakan Demak juga. Kemudian di era Mataram Islam kita juga masuk wilayah penting dari kerajaan atau Kesultanan Mataram Islam. Kita memiliki peran yang luar biasa. Oke, itu kita menjadi bangsa yang hebat di masa lalu. Maka Mbah Turadi ngendikaken Batang itu akronim dari bangsa tangguh, karena pernah tangguh di masa lalu. Seharusnya sekarang lebih tangguh. Nilai-nilai yang luar biasa yang harus kita kaji bersama. Oke, yang kedua, Batang itu terah pejuang. Ini bukan tanpa dasar. Kita punya kisah perang Brubuh. Ini terjadi pada era Kalingga. Sudah diceritakan oleh salah satu channel YouTube, Satria Nusantara, perang saudara pertama di Jawa. Coba nanti akan ketemu cerita tentang perang Brubuh. Ini dari cerita rakyat bahwa perang Brubuh adalah perang saudara pertama di Jawa antara wilayah bawahan kerajaan Kalingga, yaitu Pucang Sulo sama Indria Prahasta yang berpusat di Baturetno atau Batur. Rebutan wilayah yang sangat penting, yaitu pelabuhan besar yang bernama Banjar Rabuan, yang mengekspor komoditas dari Dieng, yaitu komoditas belerang, ya, yang dibutuhkan di banyak negara, yang diambil dari Dieng lalu jalan ke utara, dan pelabuhan besarnya ada di Rabuan. Tidak lain adalah sekarang pelabuhan yang menjadi KITB itu, ada desa Dukuh yang namanya desa Pelabuhan, sekarang masih tersisa. Perang Brubuh terjadi luar biasa, perebutan dua wilayah ini, kemudian saking banyaknya yang mati prajurit dari dua negara ini, kemudian bergelimpangan di wilayah Rabuan ini, kemudian sampai muncul teori bahwa nama Batang itu diambil dari Batang yang terlalu banyak bergelimpangan di Batang. Ini satu teori yang perlu kita kaji lagi. Kemudian pada saat perang Batavia pada tahun 1628 dan 1629, Batang menjadi posisi yang sangat penting karena Sultan Agung
mengkonsentrasikan persiapan perang baik logistik maupun pasukannya dari Batang. Itu sudah ramai dan sudah dikenal di wilayah cerita rakyat Batang, sampai munculnya Batang ini juga dari pembukaan wilayah ini untuk menjadi ladang pertanian, sawah pertanian yang akan memasok menjadi logistik perang pada saat perang Batavia. Pasukan-pasukan Mataram yang datang ke sana dipastikan banyak sekali orang Batang yang terlibat. Bahkan ditemukan beberapa daerah yang menjadi pusat konsentrasi pelatihan pasukan. Salah satunya adalah di Wonobodro. Ini ada situsnya, masih kita kenali. Kemudian berikutnya, tidak aneh kan ketika panglima perangnya adalah Baurekso yang buka wilayah ini, yang menjadi Bupati Kendal. Salah satu panglimanya lagi adalah Manduro Rejo yang juga Bupati Batang yang kemudian menjadi Bupati Pekalongan. Kemudian juga Uposonto yang meneruskan Bupati Batang berikutnya, yang juga menjadi panglima perang pada saat penyerangan 2 kali yang gagal di Batavia itu. Ini kita memiliki terah pejuang yang luar biasa. Kemudian kisah pasukan Diponegoro, ratusan Pak, makam pasukan Diponegoro yang disemayamkan di Batang. Karena setelah tertangkapnya Diponegoro, pasukan Diponegoro banyak sekali yang lari bersembunyi dan menyebar di wilayah Batang dan menjadi tokoh-tokoh agama di Batang. Ada yang jadi imam masjid, imam musola, guru ngaji dan sebagainya. Itu banyak sekali. Jadi kita itu punya terah pejuang para ex pasukan Diponegoro yang telah menggemparkan dunia dengan perang Jawa yang menghabiskan bergolden sehingga Belanda hampir saja kolaps. Kita juga punya kisah Muhammad Rifai dari Kali Salak yang kemudian ditangkap oleh Belanda dan dibuang sekarang di Tondano kalau nggak salah ya, makamnya. Itu juga kisah yang luar biasa. Kita punya sejarah, bahkan sekarang sudah diangkat sebagai pahlawan nasional. Sejak beberapa tahun yang lalu kami mengusulkan untuk dijadikan nama jalan di Batang. Kelihatannya sudah direspon untuk jalan dari Banyu Putih sampai ke Kali Salak gitu. Tapi kelihatannya nggak populer Pak Seda ini. Perlu kita populerkan, nama jalan itu adalah Jalan Ki Haji Ahmad Rifai. Dan mungkin di kota juga harusnya ada. Kisah pejuang kemerdekaan ini nggak perlu saya ceritakan, banyak sudah buku yang cerita tentang perjuangan di Batang ini. Oke, kita lihat dari kesenian-kesenian yang ada di Batang. Ada lengger, ada brendung, ya, ada imblik atau jaran kepang. Orang Batang sebutin senengnya nyebutnya imblik sini ya, jaran kepang. Ya. Kemudian kuntulan, ini hampir punah, sudah sangat sedikit sekali. Ada lagi berikutnya tari babalu yang alhamdulillah dari Pemkab sudah mensupport ini menjadi tari khas Batang. Semua tari-tari yang ada rata-rata menggambarkan tentang patriotisme, tentang kejuangan, tentang bahwa contohnya tadi jaran kepang itu adalah cerita patriotisme, cerita kejuangan prajurit, menggambarkan bahwa kesenian itu sebetulnya menggambarkan kebiasaan masyarakatnya. Kalau masyarakat itu berdarah prajurit itu atas oleh para senimannya akan digambarkan cerita-cerita yang berbau keprajuritan. Babalu juga sama, cerita tentang kuntulan juga sama. Bahkan kuntulan konon itu merupakan tari kamuflase dari pelatihan perang. Karena dulu setelah era Diponegoro pelatihan perang itu dilarang oleh pemerintah Belanda. Kemudian kamuflasenya untuk pelatihan perang tetap berjalan dengan tari. Akhirnya terjadilah tali kuntulan yang alhamdulillah sampai sekarang masih hidup, tapi hampir sekali punah. Maka kepedulian pemerintah Kabupaten Batang untuk menghidupkan kembali dan memunculkan kembali generasi mudanya perlu kita tunjukkan. Pada intinya kita memiliki terah sejarah bahwa kita telah berjuang. Ini harus menjadi dasar untuk kita berkembang ke depan. Jangan minder, kita harus jadi petarung di era yang maju ini. Kita juga harus menjadi
pejuang yang tangguh di masa datang. Ada sedikit, mohon sedikit sekali saya akan memantik sedikit saja. Kita punya kreativitas yang tinggi, salah satunya adalah sejarah batik. Batik itu dimulai dari Batang. Ini banyak yang protes, bahkan termasuk sejarawan. Tapi saya dan teman-teman punya bukti bahwa patung Selarajadi yang ditemukan di Bawang dan juga patung Vasudara yang tersimpan di Ponorogo yang ditemukan di Gringsing di Balai Kambang itu ternyata telah memakai batik yang cukup detail, padahal patung itu diprediksi ada pada abad 6, abad 7. Jadi abad 6, abad 7 jauh sebelum Majapahit di Batang sudah dikenal batik. Maka batik dari Batang itu banyak yang protes, tapi kita tidak putus asa karena ternyata didukung juga oleh data-data statistik Belanda. Pada tahun 1850-an statistik Belanda menyebutkan bahwa pembatik di Batang itu ada 1000 lebih. Kemudian di Pekalongan hanya ada 300 lebih. Jadi pembatik terbanyak itu waktu itu ada di Batang di era 1800-an. Tapi kemudian pada 1925 sudah berbalik. Batang menjadi sedikit, Pekalongan lebih banyak, sampai sekarang bahkan Batang habis, pembatik-pembatik asli Batang sudah hampir punah. Maka ketika kita memunculkan batik Batang, batik Gringsing dengan namanya saja sudah menjadi ikon bahwa batik yang digunakan di keraton baik Jogja maupun Solo adalah batik kebanggaan kita dari Gringsing. Konon di Jogja sendiri mereka dulu pembatik-pembatik keraton belajar membatik juga dari Gringsing, tapi di Gringsing sudah nggak ada batik. Oke, galangan kapal juga kita punya jiwa religius, ditemukan budaya-budaya megalitik, bunden berundak ada di mana-mana, termasuk di Reban, situs Pasemon, ada di Silurah, ada juga di Wonobodro sebetulnya, ada bekas-bekasannya. Kemudian di Wonobodro itu ternyata sejak prasejarah Hindu Buddha sampai Islam itu ada bukti sejarahnya, ternyata menjadi pusat peradaban sejak zaman dulu kala. Dan Islam masuk di Batang lebih awal dengan adanya makam di Wonobodro dan di Ujung Negoro, menandakan bahwa Syekh Maulana Maghribi atau Syekh-Syekh yang bergelar Maghribi dari Maroko itu datang lebih awal sejak era Syekh Jumadil Kubro. Maka kita diislamkan lebih awal, maka kita patut bangga. Nah, kemudian culture shock itu apa yang terjadi, nanti kita diskusikan bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai Sodikin. Pak Kiai Sodikin menyatakan sebenarnya masyarakat Batang ini mewarisi patriotisme, bahkan ada yang disebut dengan Batang tangguh. Nah, ini bagian Pak Ari. Pak Ari memaparkan bagaimana industrialisasi datang sebagai proyek strategis nasional datang dari Jakarta ke Batang. Bagaimana gambaran umumnya dan kira-kira kesiapan pemerintah daerah bagaimana, kira-kira mungkin enggak sekali lagi warga Batang melewati transisi lagi, apakah tetap menjadi bangsa tangguh atau Batangnya betul-betul menjadi Batang. Nah, saya kira mohon Pak Ari, waktunya kami persilakan untuk memaparkan bagaimana gambaran umum industrialisasi dan bagaimana kesiapan pemerintah daerah untuk menghadapinya. Terima kasih kepada moderator. Terima kasih. Udah ya? Oh ya, paling mantep Pak ini Pak. Ya, biar tangguh ya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormati pengurus Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia PCNU Kabupaten Batang, saya apresiasi, terima kasih atas acara hari ini yang diselenggarakan, sehingga ini akan banyak membuka wawasan kita semuanya terkait dengan kebudayaan lokal harus berdampingan dengan industrialisasi yang sebentar lagi terjadi di Batang.
Yang hormati Bapak-Bapak narasumber, kami yang ngapal adalah Pak Sotikin, Pak Yai, terima kasih. Setelah Bapak dan Ibu, peserta diskusi publik nih pada siang hari ini. Sebelumnya kami mohon maaf, kami terlambat Pak, tadi karena kami harus mengikuti acara dulu di Kejaksaan Negeri Batang dan ini belum selesai, saya izin karena Pak Sani tadi ngontak saya, Pak Ari ini sudah mulai, hanya kayak izin kepada Ibu Kajari untuk bergabung di acara hari ini. Baik Bapak dan Ibu, saya mewakili Pemkab ya ini ya, saya mewakili Pemkab, bukan hanya Pak Litbang, bukan hanya Sekda, tapi pemerintah Kabupaten Batang. Kami diberi materi terkait dengan progres dan terkait industrialisasi, gambaran umum dan progres industrialisasi di Kabupaten Batang. Bapak dan Ibu yang kami hormati, mungkin sudah pada tahu semuanya di Batang itu ketiban campur, ya luar biasa. Ada dua proyek strategis nasional, kemudian diikuti dengan proyek yang dikelola oleh swasta. Yang pertama di kita adalah adanya PLTU. Ya, PLTU itu adalah pembangkit listrik tenaga uap terbesar di Asia Tenggara. Ya, 2 kali 1000 MW, dan ini sudah menjadi sebuah kebanggaan untuk Kabupaten Batang. Kemudian dilanjut tahun 2020, ya, kita ketiban campur lagi. Yang notabene sebenarnya adalah sebuah proyek yang rebutan dari berbagai daerah. Waktu itu sebenarnya itu adalah konsen pertama itu pembangunan ada di Brebes yang akan dijadikan proyek strategis nasional untuk industrialisasi. Tapi mengingat sebuah permasalahan yang kesiapan, ya, khususnya di lahan di sana agak membutuhkan waktu yang cukup lama, kemudian dilirik Batang. Batang memiliki potensi. Dalam ini adalah lahan milik PTPN yang seluas 4.300, ya. Kemudian ini milik negara, karena PSN itu nanti juga akan dikelola oleh negara, sehingga punya hak penuh dari Pak Presiden melalui Pak Menteri-Menteri yang ada di pusat untuk dirubah perkebunan atau PTPN 9 di Batang yang luasnya 4.300 ini menjadi sebuah proyek strategis nasional, menjadi kawasan industri terpadu Batang. Dan ini dicemburui di berbagai pihak. Kenapa Batang terpilih menjadi proyek strategis nasional, khususnya adalah kawasan industri? Karena kini kita memiliki potensi yang luar biasa Bapak dan Ibu. Lahan PTPN itu berposisi di tengah-tengah jalan tol dan ini menjadi akses yang sangat mudah. Kemudian dilalui juga di tengah ada double track dari KAI. Kemudian lokasinya juga sampingan, ya, bersebelahan dengan Laut Jawa, dan itu dikatakan pantai yang terdalam di Kabupaten Batang karena di situ ada sebuah karang-karang sehingga kedalaman sampai dengan 1 km sudah 12 meter, dan ini sangat diperlukan ya untuk kapal-kapal bisa berlabuh. Yang lainnya itu nggak bisa. Kendal itu ada kawasan industri, tetapi untuk kapal susah karena setiap tahun sedimentasinya itu cukup tinggi. Kemudian di Semarang dengan Tanjung Masnya sama, sana rob terus. Dan makanya Batang terpilih. Di samping itu juga akses dengan Jalan Pantura ini cukup dekat. Inilah yang sehingga menjadi sebuah keputusan dari pemerintah pusat bahwa di Batang perlu didirikan sebuah kawasan industri yang berskala internasional dengan luasan 4.300, kemudian dikuatkan dengan proyek strategis nasional dengan ditetapkannya peraturan Presiden. Kemudian di perjalanan juga secara simultan juga berdiri kawasan industri yang dikelola oleh swasta. Ya. Kalau di KITB itu membawai wilayah Canak dan Gringsing, kemudian Banyu Putih, Subah dan Tulis. Sementara di wilayah Tulis sendiri juga ada kawasan industri yang dikelola oleh swasta. Namanya Batang Industrial Park atau PIP. Untuk saat ini luasannya adalah 300 hektar dan ini ke depannya akan dikembangkan lagi karena minat dari berbagai investor untuk masuk di Batang cukup tinggi. Dan ini sebenarnya sebuah peluang Bapak dan Ibu, peluang bagi kita semuanya terkait dengan adanya 2 kawasan industri ini, termasuk adalah adanya PSN PLTU. Karena apa? Dimanapun kawasan industri nomor 1 yang ditanyakan adalah terkait dengan suplai energi listriknya. Oke, sudah ada. Kemudian yang kedua, terkait dengan sebuah kawasan industri yang diperlukan adalah bagaimana kebutuhan gasnya. Gas sudah terbangun dari Semarang sampai Batang. Ini luar biasa. Kemudian nomor 3, bagaimana terkait kawasan tersebut disuplai oleh air baku. Saat ini sudah terbangun ya bendung yang ada di wilayah Subah, kemudian sebentar lagi juga akan terbangun bendungan Kedung Langgar yang luasannya itu nanti 50 sampai 60 hektar. Ini luar biasa. Dan ini potensi ya dan peluang bagi Batang bagaimana terkait dengan
adanya industrialisasi ini akan banyak memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat di Kabupaten Batang. Saya mohon izin berdiri karena saya kalau nengok sini agak susah Bapak Ibu. Ini Bapak dan Ibu, coba pertumbuhan ekonomi kita. Ini Bapak Ibu, pertumbuhan P ya. Ini capaian indikator di Batang. Ya, yang mana Pak? Bukan, kan sorotnya aja. Ya, sorotnya aja. Ini ya. Bukan. Ini ya. Oh, bukan. Oh, ini. Enggak ada Pak, ini on off Pak. Oh, ini. Ya, oke. Belum bisa nih Pak. Oh, enggak bisa ya. Oke, enggak bisa. Ya. Langsung aja enggak apa-apa. Oke, nih Bapak dan Ibu J. Coba kita perhatikan sekarang indikator makro Batang. Ini kondisi real di Batang. Yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi Batang. Pertumbuhan ekonomi Batang data terakhir yang dikeluarkan BPS itu 5,53. Berarti menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Batang itu stabil, selalu tumbuh. Karena angka 5,53 ini adalah angka yang cukup ideal bagi suatu daerah ekonominya berkembang. Bisa kita lihat pada saat itu pas kena COVID kita sudah pertumbuhan ekonomi itu minus 1,29. Hampir semuanya usaha itu jatuh semuanya. Banyak sekali pengangguran dan lain sebagainya. Usaha nggak ada yang jalan. Secara melambat tapi pasti kita 2021 langsung meningkat menjadi 4,88 sampai 2023 5,53. Ini adalah pertumbuhan yang lebih tinggi daripada nasional maupun rata-rata Provinsi Jawa Tengah. Ini luar biasa, Batang posisi seperti ini. Tetapi di balik adanya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, kita perhatikan bahwa terkait dengan pengangguran di Batang itu masih ada 6,06%. Ini kurang lebih ada 29.300 warga Batang yang berposisi menganggur. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan kemiskinan ya. Kemiskinan kita di tahun 2023 itu 8,92. Tetapi 2024 data yang terakhir yang baru saja dikeluarkan oleh BPS, kemiskinan kita sudah turun menjadi 8,73. Kalau kita jiwakan itu warga miskin di Batang ada 69.700 orang. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan IPM. Nah ini permasalahan kita Bapak dan Ibu. Untuk IPM, indeks pembangunan manusia itu ada 3. Nah, satu adalah ekonomi, kemudian yang kedua adalah kesehatan, yang ketiga adalah pendidikan. Ekonomi dan kesehatan kita masih cukup bagus, tetapi dalam hal pendidikan, khususnya rata-rata lama sekolah di Batang itu masih 7,07. Kalau kita kelaskan ya bahasanya, kita kelaskan itu rata-rata warga Batang itu masih kelas 2 SMP Bapak dan Ibu. Ini jadi permasalahan kita. Melihat capaian indikator makro ini yang khususnya adalah kemiskinan, kemudian pengangguran terbuka, dan yang berikutnya adalah indeks pembangunan manusia khususnya di pendidikan. Ini Pemkab itu harus tergerak. Bagaimana ini menjadi permasalahan daerah, kemudian harus kita tuntaskan, kita selesaikan. Satu itu hal. Kalau seperti ini, pengangguran berarti butuh lowongan pekerjaan. Ya. Kemudian kemiskinan berarti butuh peningkatan kesejahteraan. Berarti adanya berbagai usaha yang berkembang, mungkin terkait pekerjaan yang mungkin lebih meningkat. Kemudian IPM, khususnya dari pendidikan, ini dipengaruhi khususnya adalah dari kemiskinan. Karena rata-rata yang hanya lulus SD, tidak lulus SD atau hanya sampai dengan SMP, kebanyakan adalah kita cek di BPS dari keluarga yang miskin. Nah dari permasalahan inilah bagaimana kita untuk bisa berkomunikasi, berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Alhamdulillah ya, terkait dengan berbagai upaya yang kita lakukan, dicantangkanlah KITB menjadi sebuah proyek strategis nasional. Karena apa? Dengan adanya sebuah kawasan industri baik pemerintah maupun swasta, disitulah akan banyak sekali industri yang masuk di Kabupaten Batang. Sebentar lagi, Rabu besok kami harus berdiskusi dengan pihak pengelola KITB, itu kawasan tersebut akan menjadi kawasan ekonomi khusus sehingga akan banyak sekali nanti industri yang masuk di Batang. Dampaknya apa Bapak dan Ibu? Kalau industri masuk butuh tenaga kerja. Tenaga kerja mengingat bahwa industri yang masuk itu kebanyakan adalah dari luar negeri, ya, dari mancanegara, berarti ada sebuah kompetensi yang dibutuhkan untuk tenaga kerja tersebut. Berarti pendidikan kita harus ditingkatkan, keterampilan kita harus ditambah, pengetahuan masyarakat kita harus betul-betul ditambah. Yang jadi permasalahan adalah satu,
IPM kita masih 70, itu nomor 31 dari 36 kabupaten kota Jawa Tengah. Kita masih cukup rendah. Ini permasalahan kita Bapak dan Ibu. Ya, bagaimana IPM kita naik ya dengan pendidikan yang lebih tinggi sehingga kita memiliki kompetensi. Tadi sampaikan Pak Moderator, kita mau jadi kabupaten yang tangguh, apakah justru menjadi Batang? Ini menjadi pertaruhan kita semuanya. Saya berkepentingan di sini, saya informasikan kepada kita semuanya, Batang menghadapi era industrialisasi. Ya, mau tidak mau harus kita hadapi dan kita sikapi dan kita persiapkan bagi kita menyongsong terkait industrialisasi ini. Tanpa industrialisasi, mohon maaf Bapak dan Ibu, kita akan susah. Bapak dan Ibu, putra-putrinya, saudaranya, tetangganya kalau nyari pekerjaan itu ke Jakarta, ke Batam, ke luar Jawa. Tetapi dengan adanya sebuah industrialisasi di Batang, pekerjaan itu dekat. Saat ini ya di KITB yang baru berapa tahun berdiri itu sudah 13 industri yang terbangun. Kemarin sudah diresmikan oleh Pak Presiden, termasuk sudah ada ekspor perdana. Saya menanyakan pada pihak pengelola KITB, tenaga kerjanya untuk saat ini sudah berapa yang masuk? 5.300 sekian tenaga kerja. Terus komposisinya bagaimana? Dari 5.300 sekian tenaga kerja yang terserap 70% lebih Pak dan Ibu, malah kemarin laporan ke kami dari PT Hisuan yang produksi sepatu itu sudah 80%. Itu adalah tenaga kerja lokal. Ya, tenaga kerja lokal Batang sendiri. Kemudian kurang lebih 20 sampai 25 itu adalah tenaga kerja dari luar Batang. Kemudian yang 5% itu adalah tenaga kerja asing atau dari luar negeri. Sehingga boleh dikatakan kalau saat tadi saya sampaikan pengangguran di Batang itu 29.300, kurang lebih mungkin ini sudah ada terserap 3.000-an sampai 4.000 tenaga kerja yang masuk. Berarti ini akan mengurangi tingkat pengurangan terbuka. Kalau tenaga kerja ini sudah bisa masuk di sana, otomatis ada sebuah pendapatan pasti, ada gaji bulanan. Lah inilah meningkatkan kesejahteraan di keluarga. Sehingga harapan kita adalah kesejahteraan akan lebih meningkat. Kemudian dengan adanya industri, kemudian didukung oleh Bapak dan Ibu Nun Sewu, ada usaha lokal. Kos-kosan di Batang, di Gringsing itu mahalnya bukan main sekarang. Ngosok kos di sana 700 sampai 800 ribu Pak per bulan. Ngalahkan yang di Batang, ngalahkan di kota Semarang malahan. Betul itu. Informasi ini menjadi permasalahan, akhirnya menjadi sebuah kawasan industri. Kos-kosannya itu mahal, akhirnya pada mengeluh tenaga kerja yang mungkin yang dari Batang sendiri mau kos kok mahal sekali, sementara UMK kita itu masih 2,3 juta, sehingga kalau 800 untuk kosnya cukup berat, mau tidak mau harus laju. Kemudian Bapak dan Ibu, dua industri ya ini hasil proyeksi dari Kementerian Perindustrian, kemudian proyeksi dari Kementerian Investasi, proyeksi dari Kementerian Tenaga Kerja yang akan terserap itu kurang lebih ada 250.000 ya, 250.000 tenaga kerja, baik itu yang ada di KITB maupun yang ada di Batang Selpak. Luar biasa, sementara pengangguran kita hanya 29. Yang jadi permasalahan adalah apakah pengangguran di Batang itu sudah dikuati dengan pendidikan formalnya, dengan tambahan keterampilan maupun pengetahuan. Saya berapa kali di forum menyampaikan, lulus kuliah masih kurang Bapak dan Ibu, lulus SMA SMK masih kurang. Tolong Bapak dan Ibu dibekali putra-putrinya, saudaranya dengan bahasa asing. Saya pastikan Ibu, pada saat melamar ke sana minimal itu kadang ada wawancara bahasa Inggris. Tetapi pada saat itu perusahaan itu dari Tiongkok, perusahaan itu dari Korea, perusahaan dari Jepang. Kalau kita memiliki tambahan pengetahuan bahasa asing, sudah dengan putra-putrinya itu mungkin terkait dengan keahliannya di industri itu enggak ada, tetapi minimal sudah menguasai bahasa itu akan diterima. Saya jamin itu, pastikan itu. Mereka akan menanyakan, karena perusahaan yang masuk di KITB itu nanti mayoritas adalah dari mancanegara. Paling tidak kuasai Inggris, kalau enggak ya Tiongkok, Korea, ataupun mungkin dari Jepang. Karena 13 ini adalah dari luar semuanya dan masih mengantre. Ada mungkin 17 sampai 18 akan masuk lagi di kawasan tersebut, dan ini semua butuh tenaga kerja. Satu perusahaan PT Hisuan itu butuhnya sampai 10.000 tenaga kerja. Kemarin kami mencoba program Pemkab untuk memberikan beasiswa, khususnya adalah di penyangga kawasan industri. Satu pun tidak ada yang berminat Bapak dan Ibu. Saya komunikasi dengan sana, beasiswa untuk mahasiswa PSDKU Undip jurusan agribisnis tidak ada, padahal semua
mulai dari biaya kuliah, kemudian biaya makan, kos kita tanggung semuanya sampai lulus. Wilayah sana susahnya bukan main, karena apa? Sudah pada bekerja semuanya. Lulusan SMA, SMK itu sudah masuk industri. Nah, ini gambaran kami Bapak dan Ibu. Ya. Kita ada potensi Batang akan jadi sebuah daerah industrialisasi. Yang jadi permasalahan kalau kita kaitkan dengan tema hari ini, diskusi hari ini adalah terkait kebudayaan lokal di tengah arus industrialisasi Kabupaten Batang itu nanti bagaimana? Saya sepakat, Pak. Jenengan tadi sejarah luar biasa, apalagi di dalam kawasan industri terpadu Batang KTB itu ditemukan situs Candi Bata. Kemarin dari Swiss sudah datang, dari BRIN pusat juga sudah datang untuk mengecek, kemudian mengevakuasi. Kemudian saat ini sudah kita tetapkan dengan keputusan Bupati bahwa situs Candi Bata itulah menjadi salah satu cagar budaya. Dan ini harus kita pertahankan. Belum budaya-budaya lokal yang lain. Karena apa? Banyak sekali tenaga kerja luar pada masuk, kemudian dari luar negeri juga masuk dengan membawa budaya masing-masing. Dimanapun ada sebuah kawasan industri, di situ akan terjadi penambahan ya jumlah penduduk. Saya proyeksikan 10 tahun ke depan penduduk di Batang hampir 2 kali lipat. Dengan tenaga kerja 250 dikalikan satu keluarga 4 orang itu sudah 1 juta jiwa. Berarti inilah yang harus kita antisipasi. Apakah mereka itu akan mendukung terkait dengan budaya lokal, ataukah justru akan bertentangan dengan budaya lokal, khususnya adalah tenaga kerja asing. Ini nanti bisa dirumuskan bagaimana kita menghadapi terkait dengan budaya-budaya masuk Batang agar budaya kita sendiri bisa kita pertahankan. Dan yang paling Bapak dan Ibu, kita tidak bisa hindari bahwa selama ini Batang masyarakatnya adalah masyarakat agraris dan masyarakat maritim, tetapi dituntut nanti menjadi sebuah masyarakat industri. Ya, kalau sudah masyarakat industri Bapak dan Ibu, kadang itu apa ya, budaya-budayanya itu hilang. Ya, ya. Karena kedisiplinan di industri itu nun sewu, ya. Contoh paling mudah, ya. Kalau kita biasa usaha di lingkungan kita masing-masing, kita ada seperti yang pagi hari kita laksanakan jam 7, 8 walimahan seperti itu, kita masih banyak ya. Tapi kalau nanti masuk di industri, izin walimahan itu yang paling nggak bisa Pak dan Ibu. Karena pada saat apa ya, dari luar itu jam 7 masuk ya udah pulang nanti jam 3 atau jam 4 gitu loh. Nggak ada namanya izin-izin. Nah ini kita kebiasaan masyarakat agraris yang seperti itu, ini nanti akan cukup ya, cukup nggak bisa sinergi terkait dengan industri. Sehingga nanti akan sedikit perubahan bagaimana tapi tetap bisa dipertahankan terkait budaya lokal di tengah-tengah budaya industri yang ada. Bapak Ibu yang kami hormati, saya dikasih waktu berapa menit? Nggih. Sampun Pak. Nggih. Oh, mangke wonten talk show nggih. Oke, ya. Ya ini ya, saya memberikan gambaran ini. Insya Allah terkait dengan industri ini kita pandang dari sisi positifnya, karena disinilah nanti ada sebuah kesempatan yang luar biasa bagi kita semuanya, bagi keluarga kita semuanya untuk mencari pekerjaan tidak perlu jauh-jauh. Tetapi pesan kami adalah bagaimana anak-anak kita, saudara kita, tenaga kita support semuanya untuk menempuh pendidikan yang cukup tinggi dan ditambahi pengetahuan atau keterampilan sehingga kita bisa berkompetisi ya, dan kita memiliki kompetensi yang diharapkan para industriawan yang masuk di Batang. Saya kira itu dengan harapan Bapak dan Ibu semuanya kedepannya adalah industri masuk di Batang, kesejahteraan masyarakat akan semakin meningkat, kemiskinan akan bisa kita kurangi, pengangguran kita bisa tuntaskan, termasuk indeks pembangunan manusia juga bisa kita tingkatkan. Demikian dari kami, sebenarnya cukup banyak Pak kalau mau ngupas, tapi nanti di forum diskusi aja ya kita untuk memahami, mengetahui atau mungkin membedah terkait dengan industrialisasi di Batang. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ari. Dari cerita Pak Ari sepertinya kita optimis banget dari aspek ekonominya. Tetapi di angka-angka pendidikan ini justru yang kita khawatir karena ternyata rata-rata pendidikan masyarakat Batang itu 7,0 sekian. Setara dengan SMP. Ya, Pak Rumadi, Pak Kepala LP Ma'arif. Terus ada yang doktor-doktor ini kalau masuk Batang tetap statusnya kelas 7 SMP. Saya kira tantangan aspek justru kebudayaan itu saya kira intinya ada di pendidikan ini. Dan untuk melihat dari sisi transisi
industrial culture dan lainnya, mungkin Pak Kiai Syafiq Aleha bisa memberikan gambaran sebagai pemantik untuk diskusi kita. 15 menit Pak Kiai Syafiq ya. Biasanya kalau Pak Kiai itu ceramahnya panjang, jadi saya harus ingatkan dulu. Mati. Oke, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat teman-teman Les Bumi, Kang Yuhan dan teman-teman yang sudah berinisiatif bikin diskusi, dan juga teman-teman dari Pemda Batang, dan di sini juga ada Yai Munir dan Vidya, dan juga Pak Sodikin dan Pak Ari. Kalau Mas BK ini temenan dari zaman dulu Pak, zaman mahasiswa sudah kenal. Ya, terima kasih. Saya kira saya tadi lebih menikmati mendengar ya ceritanya Pak Sotikin juga Pak Ari ya. Satu sisi bagaimana kita mendengar cerita tentang sejarah Batang. Buat saya itu pengetahuan yang sangat menarik dan baru. Dan saya yakin kayaknya buat sebagian yang ada di sini juga mungkin baru dengar gitu ya, baru ya Pak ya. Artinya bahwa pengetahuan tentang kesejarahan Batang itu belum menjadi pengetahuan umum. Nah, jadi itu PR saya kira. Itu PR karena bahwa kalau kita tidak tahu sejarah masyarakat kita juga sulit untuk merumuskan masa depan kita itu akan seperti apa. Jadi yang ada ya akan di-create oleh orang lain. Jadi kalau kita tidak bisa mengkonstruksi imajinasi kita tentang masa depan kita, karena kita tidak cukup paham tentang sejarah kita, ya masa depan kita akan dituliskan dan digambarkan oleh orang lain. Kita menerima begitu saja. Nah, tadi Pak Ari juga menjelaskan bagaimana sebenarnya pertumbuhan ekonomi di atas nasional ya Pak ya. Di atas nasional saya kira itu suatu yang membanggakan, tetapi juga ada catatan terkait pendidikan. Sementara dengan proyek nasional yang dikembangkan di Batang, tentu pendidikan menjadi syarat penting. Walaupun hari-hari ini sebenarnya pendidikan formal juga mendapat tantangan. Orang-orang yang super kreatif di dunia digital itu juga menganggap bahwa pendidikan formal itu nilainya juga makin turun. Tetapi ada standar yang harus dipenuhi. Kalau standar itu tidak dipenuhi, kita akan sulit karena hari ini dunia ekonomi dipengaruhi oleh kreativitas. Pendidikan formal seringkali tidak mengasah kreativitas itu. Di situ. Hari ini kita semua menggunakan WhatsApp, kita semua menggunakan Facebook, Instagram, gitu kan, Google Search, YouTube, atau mungkin AI, ChatGPT. Itu semua teknologi dan ekonomi yang lahir dari kreativitas, bukan lahir dari kurikulum kampus. Nah, jadi saya ingin mengatakan bahwa tentu dengan tadi skor pendidikan yang rendah itu jadi PR besar, tetapi bahwa pendidikan yang terbatas pada formal aja juga hari ini tantangannya tidak mencukupi di situ. Nah, saya dari tadi diminta oleh Mas Saiful untuk kira-kira bagaimana sebuah masyarakat, khususnya masyarakat Batang, mampu mungkin mempertahankan tradisinya, kebudayaan lokalnya, atau mendefinisikan dirinya dalam konteks tantangan yang dihadapi oleh Batang. Posisi Batang yang dimana ada proyek strategis nasional ini, ada kawasan industri terpadu, tentu itu sebuah kesempatan, peluang yang tidak dimiliki oleh banyak kabupaten karena potensi triliunan uang akan mengalir ke sini. Tetapi sekaligus itu juga mungkin menciptakan kekhawatiran sejumlah kalangan. Saya kira diskusi hari ini itu bentuk gitu kan, ada kekhawatiran entah besar entah kecil yang kalau kita tidak siap, khawatirnya Batang kehilangan identitasnya, kehilangan jati dirinya dan tidak punya karakter. Kita mungkin sudah menyaksikan di sejumlah tempat di Indonesia yang mengalami laju industrialisasi, mungkin memang relatif tidak punya karakter, dan kemudian yang lahir mungkin dikhawatirkan hanya manusia-manusia yang dalam tanda kutip hanya menjadi pekerja, hanya menjadi penopang dari industri, padahal industri lahir untuk manusia. Jadi namanya industrialisasi dulu sebuah temuan yang berbasis pada teknologi, pada sains, yang pada dasarnya memudahkan manusia. Orang yang sebelumnya mungkin membajak sawah pakai sapi, sampai mungkin sapinya nyampe capek-capek, itu digantikan dengan mesin, dengan traktor. Kita nggak akan pernah kasihan sama mesin, gitu kan?
kita nggak pernah menyiksa mesin, paling mesin itu rusak. Tapi kalau binatang nyampe level yang apa kan kita bisa menimbulkan rasa kasihan ya. Tetapi dalam perkembangannya, mesin yang tidak punya capek itu mengkondisikan manusia harus kerja tanpa henti juga. Makanya kemudian kita mengenal kerja 9 to 5. Dari jam 9 nyampe jam 5, atau dari rumah jam 8 atau bahkan jam 7. Bahkan kalau di Jakarta banyak orang berangkat habis subuh. Karena ada orang yang tinggal ibaratnya di Cilengsi, mana Bogor, mana Maja, ngantornya dia jam 8 harus sampai kantor. Dia habis subuh dia langsung berangkat. Jadi berangkat gelap pulang gelap. Nah, ini dampak industri yang sebelumnya sebuah inovasi yang dilakukan oleh orang-orang saintis untuk memudahkan kerja manusia, tetapi karena mesin itu tidak ada capeknya, akhirnya manusia menyesuaikan sama mesin karena mengejar produktivitas. Nah, produktivitas ini yang dianggap sebagai sumber kemakmuran. Mungkin saya lanjutkan ya. Saya kira memang ada beberapa tantangan ya terkait bahwa bagaimana sebuah daerah akan menjadi industrial. Tentu berdampak pada budaya lokalnya. Dan yang kita persepsikan sebagai budaya itu kan bukan hanya kesenian ya, tetapi kan cara berpikir, cara bertindak, cara hidup secara keseluruhan, bahkan cara kerja. Tadi Pak Ari udah nyitir, misal mungkin dari kebiasaan agrarian ekonomi yang relatif waktunya nggak ketat gitu ya, bisa molor, bisa ini. Industri tidak. Industri tentu menuntut waktu yang tepat gitu kan, masuk kantor misal jam 8, masuk pabrik jam 9, pulang jam segini. Maka apakah masih bisa waliman atau kondangan atau tidak, kalau ada pengajian bagaimana, karena izin, nah itu susah dipahami. Nah itu baru berdampak pada cara kerja. Kemudian juga ketika orang cara kerjanya berubah, cara berpikirnya juga akan berubah di situ. Karena apa? Karena makanya ada ungkapan kan bahwa waktu adalah uang. Sebenarnya di masyarakat yang memang sangat industrial, di masyarakat agrarian mungkin tidak di situ. Nah, tetapi ketika cara kerja berubah, cara berpikirnya akan berubah. Cara pandangnya atas waktu, cara pandangnya atas orang lain. Di pertanian, orang bertani itu bekerja sama. Kadang-kadang kalau sawahnya satu ditinggal titip kepada tetangganya. Mungkin di dunia industri mungkin lebih berbeda. Di dunia industri cenderung ada hierarki karir, sehingga juga ada kompetisi. Di dunia masyarakat tradisional yang relatif tidak ada kompetisi karena yang ada kolaborasi, gotong royong. Di dunia industri orang akan punya kesadaran untuk kompetisi. Walaupun banyak catatan bahwa kompetisi tidak selalu buruk. Naluri kompetisi yang membuat orang bisa mencapai level maksimal yang bisa dia capai. Sepak bola, olahraga, karena ada kompetisi, orang itu kemudian berjuang keras untuk menjadi yang terbaik. Dan kemudian orang-orang terbaik inilah yang bisa melahirkan terobosan-terobosan. Nah, di dunia yang dimana tidak mengenal kompetisi, kulturnya sering manusia tidak mencapai level yang terbaiknya berdasar skillnya di situ. Kemudian juga cara dia menikmati waktu luang. Cara menikmati waktu luang itu bagian dari kebudayaan. Ketika di dunia agrarian ekonomi, orang menggunakan waktu luangnya untuk bersosialisasi, untuk engage, untuk berinteraksi, untuk main ke tetangganya, sehingga dia tahu apa yang dialami oleh tetangganya. Dalam dunia industrial, waktu luangnya sangat sedikit. Waktu luang istirahat udah nggak mungkin karena dia ada di tempat kerja, di pabrik, dan ketika pulang mereka mungkin udah capek. Jadi waktu luangnya hanya terbatas dimanfaatkan untuk keluarga intinya. Ketika Sabtu Minggu di Jakarta, saya teman-teman saya yang berkantor udah susah sekali untuk bisa berkumpul walaupun mereka pengen. Karena waktu yang tersisa Sabtu Minggu biasanya Sabtunya entah dipakai sama keluarga, Minggunya untuk istirahat di rumah, atau Sabtunya untuk diem di rumah menikmati waktu di rumah, dan Minggunya untuk keluar sama keluarga. Artinya ketika masyarakat tradisional bergeser ke masyarakat yang industrial, ruang waktunya untuk berinteraksi dengan orang lain itu akan sangat terbatas. Dan waktu dia yang dihabiskan dari pagi sampai sore juga interaksi sama orang tua dengan anak juga sangat terbatas. Makanya kemudian
kita menyaksikan, dan ini udah diriset, udah terjadi di Eropa beberapa puluh tahun yang lalu, di mana anak-anak teralienasi dari keluarganya. Dia nggak merasa benar-benar menjadi bagian dari keluarga, karena dia nggak berinteraksi dengan ayah ibunya secara cukup di situ. Dan akhirnya ada banyak simptom yang muncul dari anak-anak yang memang tidak lagi merasa menjadi bagian integral dari keluarga di situ. Nah, ini juga implikasi-implikasi yang harus diperhitungkan, karena ini akan mempengaruhi masa depan masyarakatnya. Tentu menjadi kawasan industrial memang itu tak terelakkan. Saya kira hari ini dunia industri dan teknologi tinggi itu tidak terelakkan, itu menjadi bagian hidup masyarakat hari ini, dan hidup kita menjadi jauh lebih mudah karena perkembangan ini. Tetapi juga ada hal-hal kerusakan-kerusakan di sektor hidup manusia, di sektor kebudayaan yang seringkali mungkin tidak diantisipasi, dan ketika itu terjadi mungkin kita gagap bagaimana harus mengatasinya. Ini baru kita ngomong kebudayaan secara umum, apa yang di cara hidup, cara berpikir gitu ya, cara berekonomi. Belum kalau kita menyaksikan soal mungkin kesenian secara lebih spesifik ya, kebudayaan dalam arti yang lebih sempit. Tentu kita menyaksikan hari ini industrialisasi era digital itu melahirkan sebuah masyarakat yang terkoneksi dengan dunia luar. Hari ini saya kira berbeda dengan generasi ayah saya. Generasi hari ini mengenal musik dimanapun yang ada di dunia karena YouTube. Mereka mungkin lebih mengenal tradisi luar daripada tradisi kesenian yang tadi kita tonton. Saya tidak tahu persis, tadi yang kita tonton adalah kuntulan yang pertama, dan itu disebut oleh Pak Ari, udah sangat sedikit dipraktekkan ya juga oleh Pak Sodikin. Saya tidak tahu berapa banyak generasi di Batang yang masih mengenal itu. Nah, dan ketika itu dikenalkan, apakah generasi muda Batang itu masih mampu menikmatinya? Karena begini, kebudayaan juga tidak boleh menjadi sesuatu yang dipaksakan. Sepanjang sejarah manusia berabad-abad, udah ada pergantian kebudayaan mungkin berkali-kali. Mungkin yang dikenali tadi diceritakan oleh Pak Sodikin adalah mungkin tradisi, anggap aja dari 8 Masehi. Sebelum 8 Masehi di Batang udah ada kehidupan atau belum, kita tidak tahu. Tetapi kalau kita berkaca pada sejarah peradaban masyarakat, kita menyaksikan masyarakat yang udah berubah-ubah, gitu kan? Persia zaman Sumeria, Zoroaster, kemudian sampai menjadi Islam, gini ini. Kemudian negara-negara yang sebelumnya Islam menjadi tidak Islam lagi, misal di beberapa wilayah yang dulu dikuasai Turko Utsmani di sebagian Eropa Timur. Nah, kita menyaksikan bahwa masyarakat ini berubah berkali-kali, maka yang dikatakan sebagai tradisi asli itu menjadi sulit. Sama gitu dengan saya selalu bilang, misal diskusi dengan beberapa teman les bumi, kita harus mempertahankan tradisi, jangan sampai tergerus dan hilang, tetapi kita juga jangan jatuh pada sikap yang dalam tanda kutip mungkin esensialis, bahwa ini tradisi asli sehingga wajib dan kemudian kesannya dijejalkan ke generasi, karena yang ada mungkin tidak berhasil. Nah, kita memang harus mencari cara bagaimana bahwa generasi kita walaupun udah menjadi generasi global yang mengenal kebudayaan global, tetapi mereka juga mampu mencintai dan menikmati tradisi dari nenek moyangnya. Memang menurut saya belum ada contoh sempurna, tetapi ada beberapa negara yang dianggap ya, Jepang dan Cina, dianggap mereka mampu mendamaikan. Walaupun sudah banyak cerita, Jepang itu juga sudah tidak seperti Jepang 50 tahun yang lalu, tetapi masih mudah disaksikan. Jepang itu karakter Jepangnya masih kelihatan gitu. Di film-film aja masih sangat kelihatan. Kalau kita lihat film Cina juga sama. Tapi kalau kita lihat film Indonesia, mungkin kita nggak begitu lihat, karena cara berpakaian kita udah sama dengan cara berpakaian Barat. Cara berpakaian saya sama dengan cara berpakaian orang Eropa. Tetapi Jepang dan Cina di film-filmnya masih kelihatan sangat Jepang dan sangat Cina. Banyak sekali, paling tidak banyak sekali film Jepang dan film Cina yang masih menunjukkan
karakter Jepangnya yang memang berbeda. Di film Indonesia mungkin kita agak kesulitan. Kita benar-benar sudah menjadi masyarakat global, masyarakat urban. Nah, di situ dalam konteks musik mungkin kita bisa menyaksikan. Saya kira masih banyak. Saya tidak tahu persis dangdut pantura apakah dianggap sebagai bagian dari tradisi yang punya akar dalam sejarah kita atau tidak. Nah, tetapi kita punya tantangan, bukan hanya konteks industrialisasi yang mengubah cara hidup, cara berpikir dan cara menikmati waktu luang dan interaksi kita berubah, tetapi juga dalam konteks tradisi-tradisi kesenian tentu akan berbeda. Tetapi menurut saya dalam konteks kesenian tidak spesifik karena industrialisasi. Di banyak tempat yang mungkin tidak mengalami industrialisasi seperti Cikarang atau mungkin akan seperti Batang, keseniannya juga banyak tergerus. Kesenian tidak banyak tergerus karena menjadi seperti tradisinya kelompok kecil tertentu, udah menjadi kayak artefak. Nah, ini ketidakmampuan kita untuk benar-benar membudayakan ini sejak kecil itu membuat tradisi-tradisi kita hilang, bukan pertama-tama karena industrialisasi, tapi karena modernisasi. Karena modernisasi udah berlangsung di sekolah. Modernisasi itu berlangsung di sekolah. Kalau industrialisasi kan mungkin terjadi ketika kita bekerja. Tetapi modernisasi, cara berpikir modern itu sudah mulai dari kita sekolah. Nah, ini yang saya kira menjadi PR kita. Dan itu terjadi semua hal dalam konteks arsitektur. Dalam konteks arsitektur kita juga sudah tidak menemukan apakah arsitektur asli Jawa atau arsitektur asli Batang itu seperti apa. Rumah-rumah Batang itu dulu seperti apa dan apakah hari ini masih mudah menemukannya. Kalau di Jepang itu mungkin kita relatif masih mudah menemukan bangunan-bangunan yang dianggap khas arsitektur Jepang, masih tidak sulit. Ya mungkin di kita mungkin Joglo, Limasan apa itu juga masih lumayan banyak, tapi udah nggak lagi dominan saya kira. Nah, saya tidak tahu persis, saya bukan ahli arsitektur, apakah memang desain itu tidak cocok untuk zaman ini sehingga rumah-rumah berganti seperti yang kita lihat hari ini atau tidak, atau memang ya karena efek dari modernisasi sehingga orang berpretensi menjadi punya rumah yang modern, bukan karena rumah yang lama itu sudah tidak lagi cocok. Nah, ini saya kira tantangan-tantangan, dan menurut saya memang ini PR besar. Pertama saya kira dari faktor pendidikan, karena hari ini anak menghabiskan waktunya sebagian besar di sekolah, sama dengan orang tuanya menghabiskan waktunya sebagian besar di kantor atau di pabrik. Tetapi juga faktor keluarga, bagaimana saya kira lingkungan keluarga itu memang memungkinkan untuk tradisi-tradisi lama itu tetap hidup. Walaupun orang seperti saya itu yakin kejawaan itu tidak hilang, Pak. Di tengah mungkin kekhawatiran kejawaan hilang, saya itu termasuk orang yang yakin kejawaan itu sulit hilang. Islam Indonesia yang ala NU itu karena kombinasi Sunni dan Jawa. Sunni ketemu non Jawa berbeda. NU hari ini yang mungkin dalam tanda kutip lebih harmoni gitu, itu karena ketemu dengan kejawaan. Orang Jawa kalau keluar negeri itu kelihatan banget Jawanya kemudian. Bahkan yang di kampungnya dia tidak kelihatan sangat tradisional, begitu dia keluar negeri dia kelihatan banget bahwa dia itu masih orang Jawa dengan segala kebiasaan dan cara berpikirnya. Nah, makanya satu sisi saya secara pribadi tidak begitu khawatir karena kejawaan itu bertahan berabad-abad, tetapi juga memang tampilan publiknya mungkin sudah tidak kelihatan. Batik aja mungkin harus dikampanyekan pemerintah, mungkin untuk orang generasi saya akhirnya harus pakai batik lagi. Artinya dalam konteks batik, ketika pemerintah punya komitmen yang jelas, batik ini tidak hilang. Tetapi ketika tidak ada kebijakan ke arah situ, mungkin batik mungkin sudah tidak dipakai oleh generasi muda. Hari ini batik dipakai oleh generasi muda. Artinya ada kebijakan negara, tapi juga ada strategi sosial di mana organisasi-organisasi seperti NU Muhammadiyah itu perannya memang akan sangat penting dalam konteks mampu atau tidak mempertahankan tradisi lokal, kebudayaan lokal yang bukan hanya sebatas seni tapi juga cara hidup, cara berpikir gitu ya, cara bekerja, cara berinteraksi dan segalanya itu. Saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Makasih. Oke, terima kasih Pak Syafiq. Banyak sekali yang disampaikan oleh Pak Syafiq. Saya senang karena saya kebetulan pakai ini lurik
tapi sudah dimodifikasi. Jadi kira-kira lurik akan bertahan dengan desain baru seperti yang saya pakai ini. Jadi bukan hanya batik Pak Syafiq ya, tetapi saya kira pendidikan tetap menjadi satu hal penting ketika harus melewati lompatan kebudayaan. Hanya catatannya, sepertinya kalau melihat dari pengalaman industrialisasi revolusi industri di Eropa maupun kemudian juga di banyak tempat atau perkembangan hari ini, pendidikannya itu tidak mencakup hanya pendidikan formal, tapi informal, karena hari ini ternyata terbukti revolusi digital yang ada di Indonesia lebih banyak bergerak dari luar kampus. Nah, kita kembali ke yang lebih esensial. Bagaimana tanggung jawab negara? Nah, ini bagian Pak BK ini. Kalau kira-kira sejarah kebudayaan lokal Batang seperti sampaikan Pak Sodikin, Pak Ari menggambarkan kira-kira ke depan kita harus menghadapi yang disebut dengan industrialisasi yang begitu besar. Pak Syafiq memberikan gambaran dari pengalaman Eropa dan lain-lain termasuk identitas Jepang. Saya suka bacaan Taiko, roman sejarah perubahan Jepang, dan juga suka Ninja Kenshin, saya suka sekali. Nah, itu saya kira juga identitas Jepang yang begitu lekat. Nah, sekarang secara formal sebenarnya konstitusi kita, dimulai dari konstitusi kita dan seterusnya turunannya, bagaimana tanggung jawab negara ketika harus memastikan bahwa kebudayaan Indonesia ini masih berlangsung. Saya persilakan Pak BK. Ya, terima kasih Pak Saiful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih kepada teman-teman NU Batang dan juga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek Dikti ya, itu khususnya dari Dirjen Kebudayaan yang sudah membuat diskusi, saya kira diskusi yang sangat esensial begitu ya, karena juga di tengah-tengah yang kemarin rame-rame lah kira-kira soal MK dan yang lain sebagainya. Nah, kita mencoba ada beberapa upaya membangun diskusi di luar tema itu. Pak Ari, Pak Syafiq dan Pak Sodiki dan Ibu Bapak semua. Ya, kalau pertanyaan mendasarnya apa tanggung jawab negara begitu ya, kaitannya dengan soal industrialisasi dan kebudayaan, saya ingat beberapa tahun yang lalu saya terlibat, kebetulan saya masih jadi komisioner Komnas HAM begitu, saya terlibat dalam diskusi penyusunan peraturan daerah Kulon Progo menghadapi bandara baru gitu. Karena pemerintah Kabupaten Kulon Progo itu di Wates sana itu kemudian mencoba melihat ini kayak sepertinya ada tantangan baru ini. Ketika bandara itu dibangun, pasti akan ramai gitu ya, lalu lalang gitu. Tidak hanya kemudian wisatawan atau bisnismen atau bahkan acara keluarga yang domestik, tapi juga internasional. Dan pasti akan mempengaruhi bagaimana pola hidup, nilai-nilai yang ada di masyarakat Kulon Progo, yang kalau kata Pak Syafiq tadi kejawaannya itu juga mendapat tantangan. Nah, yang lain kemudian sempat terjadi diskusi yang agak panjang begitu ya, karena ini ngomong budaya ini kan satu yang intangible begitu ya, sesuatu yang mungkin tidak bisa diukur gitu ya, karena kaitannya dengan nilai, tradisi, terus kemudian tata laku, perilaku. Sementara kalau kita ngomong perda gitu ya, pasti sudah dari biro hukumnya pasti sudah nyusun satu yang formalistik. Ini harus ada naskah akademiknya, indikatornya seperti apa dan yang lain sebagainya. Perdebatan itu kemudian muncul. Dan akhirnya kemudian yang terjadi ya perda itu agak dilonggarkan memang dari perda-perda yang lain begitu. Karena untuk ini ngomong budaya kok gitu. Ngomong budaya kan nggak bisa diformalkan. Nah,
pada titik inilah kemudian saya mau masuk dengan materi ketika diformalkan itu. Kalau ngomong budaya kan adalah hasil ini dari perspektif hak asasi manusia, adalah ekspresi gitu ya. Adalah ekspresi dari tiap-tiap individu gitu ya. Terhadap apa yang dia rasa, apa yang dia pikir, dan dia kemudian melihat juga ruang lingkup yang ada. Nah, pada titik ekspresi itulah kemudian yang menjadi tanggung jawab negara. Bagaimana kemudian negara menjamin ekspresi dari masing-masing warga negara, menjaga, menghormati, melindungi ekspresi dari warga negara. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian tadi saya menyitir apa yang disampaikan Pak Sodiki misalnya, adalah begini, kalau Batang itu punya prasasti dari abad ke-6 dan 7 Masehi yang itu menunjukkan ada batik itu aslinya Batang begitu, ini kan bukan hanya sekedar sejarah waktu begitu ya, tapi juga ngomong soal peradaban gitu, peradaban, dan peradaban itu bicara soal bagaimana sih kemudian orang itu pada zaman itu mengekspresikan apa yang ada di lingkungannya menjadi batik misalnya. Nah, itu yang kemudian juga penting saya kira menjadi tanggung jawab negara. Apalagi misalnya tadi Pak Ari menyitir soal lagi-lagi pendidikan, memang jadi concern begitu ya. Pendidikan kalau kemudian hanya sampai pada rata-rata kelas 2 SMP ini memang sangat mengkhawatirkan Pak, gitu ya. Bukan hanya soal untuk memenuhi dunia industri segala macam, tapi pada titik yang lain adalah bagaimana kemudian orang yang terdidik, lebih terdidik itu juga bisa menjaga budaya, nilai-nilai yang ada di daerah itu. Itu yang soal tanggung jawab kedua dari negara. Yang lain adalah soal begini, tanggung jawab institusi lah ya, institusionalisasi dari kebudayaan yang ada atau nilai perilaku, nilai budaya yang ada di daerah itu. Dan ini saya nggak tahu ini apakah jelas atau tidak. Saya menyiapkan presentasi, tapi kayaknya dengan melihat aula ini kalah begitu, karena warna-warni ininya. Ini. Coba Mas, berikutnya Pak. Nggak kelihatan kan? Iya, berarti mengandalkan hafalan ini saya Pak. Jadi institusionalisasi dalam pengertian begini, ketika bicara kebudayaan, apapun kebudayaannya begitu, apapun nilai budaya yang tampak maupun yang tidak tampak begitu. Yang tampak kan kayak tadi misalnya Jaran Kepang itu kan tampak, tarian begitu ya. Terus kemudian yang tidak tampak ya nilai-nilai yang bisa jadi ketika di Jawa pasti ada selamatan misalnya. Itu kan didorong menghormati, terus simbol misalnya tumpeng, simbol bagaimana penghormatan ke Tuhan dan yang lain sebagainya. Ini kan nilai-nilai itu juga ada. Nah, ini menjadi tanggung jawab negara karena kalau ngomong soal konstitusi ya ada di Undang-Undang Dasar gitu. Ada di Undang-Undang Dasar itu jelas, pasal 32 itu ayat 1, negara memajukan kebudayaan nasional. Artinya kebudayaan nasional ini ya tidak hanya soal tari-tarian, banyak sekali sebenarnya. Nanti di presentasi saya ada, atau mungkin langsung aja Mas. Terus. Nah, misalnya ngomong Indonesia ini karena keragaman ini banyak sekali. Ada rumah adat, ada bahasa daerah, bahasa Indonesia, di Indonesia itu ada sekitar 750 bahasa yang masih eksis dari tadinya sekitar 1200-an begitu, karena kan kelamaan hilang begitu. Terus upacara adat, tedak siten lah,
terus kemudian ada selapanan dan yang lain sebagainya. Ini kan ada. Terus lagu daerah, tarian daerah, sistem kekerabatan. Kalau yang di Jawa kan tidak begitu menonjol ya dibandingkan dengan Batak misalnya. Kekerabatannya kan sangat kuat. Atau saya baru pulang dari Manado kemarin, sama kekerabatan di Manado itu sangat besar, misalnya marga-marga atau farm itu juga besar. Baju adat, makanan daerah, sistem kepercayaan, sistem pangan dan yang lain-lain sebagainya. Ini keanekaragaman budaya Indonesia yang itu menjadi tanggung jawab negara untuk memajukan. Berikutnya, nah, ada beberapa tantangan kebudayaan. Ini di Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan ini juga disebutkan. Yang pertama, dan saya kira tadi Pak Syafiq, Pak Ari dan Pak Sodiki menyampaikan, adalah soal bagaimana tergerusnya identitas kebudayaan nasional Indonesia. Kita kalah lah kalau dengan Korea, gitu ya. Korea mungkin adik-adik yang ada di sini lebih hafal pemain drama Korea, begitu ya, dibandingkan dengan pemain ludruk atau pemain ketoprak di Indonesia. Ini kan soal bagaimana invasi budaya itu ada, gitu ya. Nah, ini tantangan yang pertama. Tantangan yang kedua juga ada primordialisme di kalangan masyarakat. Semakin banyak sentimen-sentimen identitas yang itu juga kemudian menyempitkan soal ekspresi yang ada. Itu yang kedua. Yang ketiga kemudian adalah teknologi informasi, itu pasti. Sekarang ini Indonesia jumlah penduduknya sekitar 280, tapi jumlah handphone yang sudah terdaftar itu sekitar 350 juta. Artinya hampir 1,5 kali penduduk Indonesia. Dan kalau lihat satu persatu, pasti di situ ada WhatsApp, ada Facebook, ada Twitter, ada Instagram, yang kemudian dengan sangat mudah menyerap informasi atau nilai-nilai dari luar negeri. Itu disrupsi yang mudah dilihat. Terus yang lain adalah kemudian soal rusaknya lingkungan. Saya kira kita itu saat ini lingkungan kita itu semakin sempit, begitu. Sawah, yaitu tadi, maaf, misalnya di satu sisi proyek strategis nasional itu memang jadi berkah, begitu ya, tapi di sisi yang lain kalau tidak dikelola dengan baik akan jadi musibah, begitu ya. Karena tadi persawahan hilang, gitu ya. Yang saya rasakan misalnya contohnya adalah Papua, Pak Ari. Papua ini, orang asli Papua ini kan hidupnya dari hutan, gitu ya, dari hutan. Tapi karena ada pertanian dan perkebunan yang sangat masif, orang asli Papua semakin terpinggirkan, itu satu. Yang kedua, mereka kemudian dalam tanda kutip dipaksa untuk jadi perkebun atau petani, padahal mereka lakunya dari hutan, gitu loh. Kan kalau sawit kan bukan hutan, itu kebun kan, gitu ya. Tebu bukan hutan juga, itu kebun. Nah, itu kalau tidak dikelola dengan baik, misalnya sumber daya alam atau lingkungan itu tidak jadi berkah tapi jadi musibah. Nah, yang terakhir, tantangan terakhir adalah institusionalisasi dari kebudayaan. Kebudayaan itu masih dipahami, saya kira nanti tugasnya Pak Ari dan kawan-kawan untuk menyampaikan kepada calon pemimpin daerah di Batang itu, bahwa kebudayaan itu tidak hanya sekedar menjaga tari-tarian tetap ada, menjaga batik tetap ada, tapi lebih dari itu adalah soal tata nilai dan tata laku dari keseharian masyarakat. Dan ini yang saya kira penting untuk dijadikan, nggak tahu, semoga jadi visi misinya pemimpin daerah
yang akan datang ini, siapapun yang akan jadi bupati itu satu. Ini penting karena jangan sampai hanya soal ekonomi saja, gitu ya. Jangan hanya soal ekonomi saja yang jadi perhatian, tapi juga soal budaya. Nah, terakhir dari saya kira ke depan kalau bagi saya membutuhkan kelembagaan yang lebih kuat, gitu ya. Di tingkat pusat maupun juga di tingkat daerah untuk ngurusi kebudayaan ini, sehingga satu kita bisa jaga benar-benar kebudayaan nasional, dan yang kedua juga bisa mengenalkan, bukan hanya mengenalkan, invasi budaya nasional kita ke luar negeri sehingga bisa jadi role model di level global. Saya kira itu Pak Saiful. Terima kasih. Terima kasih Pak BK. Yang paling tegas tercantum dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 32. Dan semua turunannya berarti harus mengikut ke situ, ya. Dan ini yang menarik saya kira yang bagian akhir Pak BK ini. Jadi tampaknya dengan di semua termasuk di Batang ada Dewan Kesenian Daerah, ternyata sepertinya nggak cukup Pak hari ini. Kita harus kalau merujuk dari Undang-Undang nomor 5 tahun 2017, saya kira kita seperti yang disampaikan oleh Ketua Les Bumi di sambutan tadi, sepertinya harus dibesarkan dalam konteks seperti pusat atau apalah kajian atau apa, tapi tentang pemajuan kebudayaan daerah. Jadi kesenian ada di dalamnya, tapi pada secara umum itu bisa kita akan mengkaji lebih luas bagaimana konteks budaya atau kebudayaan di daerah. Nah, saya kira itu Bapak Ibu. Sebelum saya serahkan ke floor, ini saya mau nagih saja, karena ada ketua ormas paling besar di Batang, ketua NO Pak, kebetulan bertahan. Jadi saya tagih, gambaran NO ini apa sih sebenarnya? Saya kira tidak sholawatan saja ya. Kalau dilihat dari Ya Lalwaton, lagu kebangsaan keduanya, itu saya kira kan menjaga negeri dari mengancam apapun. Dan saya kira gambaran bagaimana kebudayaan lokal di arus industrialisasi mungkin bisa disampaikan Pak. Setelah itu ada Ki Suryo untuk bisa memberikan tanggapan sebagai pegiat kesenian, bagaimana melihat industrialisasi di Batang dan apa yang harus kita lakukan untuk ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kiai, bapak-bapak narasumber, dan hadirin peserta diskusi publik. Saya Ahmad Munir Malik, Ketua PTNO Batang. Terima kasih kepada Dirjen Kebudayaan Kemendikristek yang telah memfasilitasi diskusi ini. Yang ingin saya sampaikan pertama, saya yang usianya sudah tidak muda lagi, ini baru saja tahu kalau Batang ini punya sejarah yang luar biasa. Pertanyaan saya, bagaimana dengan anak-anak kami? Mereka baik yang di SLTA, SLTP, atau bahkan mungkin SD. Karena kita nggak ada referensi yang bisa kita baca secara masif di bawah. Dan yang saya tahu itu baru dikaji oleh teman-teman yang memang punya konsen yang kuat untuk menggali sejarah Batang. Karenanya itu saya selaku Ketua PCNO terus terang prihatin Pak Sekda. Menurut saya apa yang sudah disampaikan oleh para narasumber tadi, sejarah adalah energi. Saya nggak bisa membayangkan masyarakat yang tidak punya kenangan sejarah yang itu akan menjadi energi untuk melangkah menata masa depan.
Kiai Safik mengatakan ketika kita ingin melangkah masa depan maka harus ada masa lalu yang itu masa lalu, kalau tadi Pak Sodikin menyampaikan luar biasa masa lalu Batang, hebat, tangguh, tapi saya nggak tahu itu Pak Yai, apalagi anak-anak saya. Kalau ini diterus-teruskan kapan Batang akan maju? Karena kita nggak punya media untuk bisa mentransfer energi ke dalam diri kita, khususnya buat anak-anak muda, anak-anak kami. Nah, kita yang tua kan mungkin sebentar lagi. Kemudian yang kedua, jika ini diterus-teruskan tanpa ada ikhtiar dari siapapun, kemudian industri datang, dan itu bukan industri main-main tapi industri kelas dunia. Kita yang belum punya jati diri yang menjadi kebanggaan langsung didatangi oleh proses perubahan yang akan dahsyat. Yang punya jati diri saja bisa hilang, apalagi kita yang belum menemukan jati diri. Karenanya saya selaku ketua PCNO, kami akan ikut berjuang bersama teman-teman Komen Batang untuk terus menggali. Mudah-mudahan pemerintah kabupaten mendukung keinginan ini, mudah-mudahan, karena yang punya tanggung jawab di undang-undang sebenarnya kan pemerintah. Undang-undang dasar itu tadi disebutkan negara punya tanggung jawab terkait dengan kebudayaan nasional. Konteks di Batang berarti kebudayaan lokal Batang. Saya Pak Sekda, saya punya keyakinan kalau anak-anak Batang ini sudah membaca sejarah Batang sejak di usia, bahkan di usia dini, mereka dikenalkan dengan tokoh-tokoh masa lalu Batang yang luar biasa, mereka akan mengidolakan dan mereka akan, ini loh saya anak Batang, saya akan sekolah yang setinggi-tingginya agar industri itu tadi juga diisi anak-anak Batang yang sejarahnya hebat. Tapi semuanya ini nggak mungkin akan datang begitu saja, semua harus dibangun melalui sistem, melalui upaya yang sungguh-sungguh dari semuanya, semua elemen, pemerintah, masyarakat, dan kami yang mewakili masyarakat terbesar Batang akan berdiri di depan untuk mendukung upaya itu. Insya Allah kalau ini serius, ya minimal kula Pak Sekda dan yang sudah tua-tua ini kan mbok menawi mboten menangi mangke hebatnya Batang karena jati dirinya sudah ketemu dan sudah kita masifkan, minimal akan tercatat sebagai bagian orang yang pernah mendukung ditemunya dan diinternalisasikannya sejarah dan kehebatan Batang pada generasi mendatang. Saya kira itu, mohon dukungan dari semuanya. Niki kuntulan nek saniki meh hilang nanti akan kita kembangkan, tidak hanya seni dan sebagainya tapi tata nilai. Saya kira itu penting karena terus terang kami sudah berulang kali diskusi, kami sangat khawatir dengan apa yang sedang terjadi sekarang, tapi kita tidak boleh khawatir saja, kita harus berpikir dan bergerak karena PCNO Batang punya tagline bergerak memuliakan umat. Saya kira merawat dan mengembangkan kebudayaan lokal adalah bagian dari pergerakan kita untuk memuliakan umat Batang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Kiai. Pak Ki Suryo. Monggo Pak. Izin matur nuwun wektalipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang sedaya para rawuh kakung saha putri, satu kula hormati matur mbah nuwun awit raos syukur manah dalem marang ngarsanipun Gusti Allah. Alhamdulillah Batang miwiti diskusi publik industrialisasi dampak-dampak lokal. Dene angka kalih salawat salam katur konjung ngarsanipun Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugia sedaya pikantuk syafaat nggih. Amin. Satu kula bekteni Pak Yai Ketua PCNU Kabupaten Batang, Pak Deatmo Ketua Lesbumi NU Kota Tegal, sederek-sederek Lesbumi saking PCNU Kabupaten
Pekalongan, Les Bumi PCNU Kota Pekalongan, PCNU Batang nggih matur nuwun. Narasumber ingkang kinurmatan matur nuwun ugi sedaya sederek-sederek. Nuwun sewu kapareng matur. Nepung dalem Ki Surya Ningrat saking Pemalang. Makili ketua kami dari Les Bumi PWNU Jawa Tengah. Bapak Ibu sekalian, yang ingin saya tanggapi pada siang hari ini, pertama, judulnya kelihatan banget, kebudayaan lokal di tengah-tengah arus industrial. Maka mohon maaf pada narasumber, harusnya yang kita bedah adalah kebudayaan lokalnya dulu, baru industrialisasinya. Sebelum bedah ini, nuwun sewu, pangapunten, saya mengamati ini pesertanya, mohon maaf, pesertanya ini hukum untuk menegakkan kebudayaan lokal terus maju di tengah-tengah industrialisasi. Nuwun sewu, ini belum mendukung, bagi saya belum mendukung. Bagaimana ini bisa maju? Saya pengen memanggil siswa, Mas maju Mas, siswa saja sini. Maju sini Mas. Ada hal-hal yang ingin saya sampaikan agak lama, mohon izin waktunya. Mas jenengan siswa kelas berapa? Kelas 12. Dari SMA? Dari MANU 01 Limbung. Oh iya, oke lah, wis oke tingkatan SLTA lah. Jenengan tahu Pancasila? Oh. Coba bacakan. Dalam? Bacakan. Pancasila. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Bapak Ibu sekalian, yang ingin saya tegaskan pada siang hari ini, silakan duduk. Mohon maaf. Untuk menjalankan amanat undang-undang apapun ini harus berdasar pada Pancasila. Setuju tidak? Kenyataan di lapangan ini saya kencang. Karena survei kami Genpa, generasi penggerak Pancasila, hanya 6 orang. Hanya 6 orang, salah satunya saya. Ini saya sudah survei, Nur Sewu Pak Kiai, di PCNU Pemalang Kulo Sowan, Ketua Tanfidia, Rois Surya, di dalamnya, di pondoknya tidak terpampang Pancasila. Bagaimana mau menjalankan amanat kebudayaan? Bagaimana mau menjalankan amanat undang-undang yang lain? Sementara asas negara menjadi landasan hukum, sumber hukum dari perjalanan pemerintahan di negara ini. Itu saja, kritik saya itu saja. Jenengan ponten dalamnya ponten Pancasila Pak Yai. Ini fakta, saya sudah survei pejabat publik, pejabat rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, teng dalamnya gak enek Garuda Pancasila-nya, ndak ada. 90% dari 100 yang saya singgahi, 90 ra enek gambar Pancasila-nya. Ini yang pertama. Yang kedua, mohon maaf Pak Yai, juga Pak Ari, kita tidak muluk-muluk harus berdasarkan angka-angka saja. Mohon maaf, industrialisasi kita sepakati dulu. Dimanapun berada, industrialisasi akan berdampak pada kriminalisasi, kapitalisme. Tidak ada industrialisasi di Indonesia yang mendukung yang namanya kebudayaan lokal, tidak ada. Maka ini PR buat Kabupaten Batang. Les Bumi Batang saya dukung ya. Jenengan turu yo rapopo, wajar, wong tuane yo turu terus ya. Nggih. Lah wong tuane jenengan on turu ya. Sejarah Batang mawon nggih. Kebudayaan lokal di sini, kalimat penggalian kebudayaan ini tidak penting lagi. Kebudayaan itu sudah terbentuk, adanya bukan penggalian tapi pelestarian. Lalu digali itu kan berarti menggali, gawe. Kita tidak perlu membuat lagi Pak. Tidak perlu membuat lagi, tapi harus dilestarikan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017. Tidak perlu penggalian lagi. Monggo dilestarikan. Tadi ada kuntulan, ada ebek dan lain sebagainya. Dilestarikan. Mungkin saya akan tanya salah satu siswa, kebudayaan di sekolah apakah yang lokal-lokal ini diakomodir oleh MGMP Bahasa Jawa dan Seni Budaya? Saya berani taruhan, wong saya juga pengurus MGMP Jawa Tengah Seni Budaya, tidak diakomodir. Yang ketiga, setelah kebudayaan ini di tingkat kurikulum tidak ada industrialisasi, mohon untuk dipertimbangkan lagi Bapak, khususnya Pak Bupati Batang dan tokoh masyarakatnya.
mohon pelestarian kebudayaan ini perlu ditegakkan. Mohon maaf sekali lagi ya. Contoh-contoh yang paling mudah adalah terus digali pelestariannya, dikuatkan yang namanya nilai-nilai kebudayaan lokal ini. Mohon maaf, saya datang tidak ada kopi. Sampun, Pak. Sebentar. Saya datang ke sini tidak ada kopi. Bentuk industrialisasi. Kopi itu industrialisasi yang masuk akal. Dan ini menjadi komoditas lokal yang luar biasa. Kopi. Tapi saya datang di depan saya adanya Aqua. Padahal di Batang ada Zamnu. Di Batang ada produk lokal selain Zamnu apa Pak Yai? Zamnu produknya Rban. Terus ada minuman NU apa itu? Dari Batang juga. Kenapa tidak dipakai? Onone mohon maaf. Kalau diambil industrialisasinya bolehlah pakai Aqua. Industri ya industri. Ini belum berpihak. Mohon panitia dipertimbangkan lagi, materinya adalah kebudayaan. Maka mohon untuk ditingkatkan industrialisasi produk-produk lokalnya perlu ya. Itu saja dari saya. Saya mohon kampanye Pancasila menjadi kritik habis-habisan buat jenengan semuanya. Pasang gambar Garuda Pancasila. Dari saya sekian, terima kasih. Ada parian Pak. Nyok panudut wis kecutrasane. Pan ngopi kecutrasane. Ya naga luput jaluk pangapurane. Nggih. Kayunge jangkrike ngingkrik tengah sawah. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Pak ya, ngapunten. Les bumi Batang, turu ora apa-apa. Matur nuwun Ki Suryo. Sebenarnya yang disampaikan Ki Kiro ini saya kira juga sangat penting ya. Kalau hari ini orang melihat tentang modern, peradaban modern ini kan puncak peradabannya kan dua kata kunci, egois, individualis, egois ya, sama serakah katanya. Nah sebenarnya kurikulum Merdeka itu puncaknya juga profil pelajar Pancasila, yang di situ ada gotong royong, berwawasan global, religius dan seterusnya. Saya kira itu sesuatu yang sebenarnya yang diresahkan oleh Ki Suryo secara konsepsi itu sudah masuk, tetapi prakteknya seperti apa? Nah itu yang catatan lain ya, sama yang diresahkan oleh Kiai Munir. Nah secara spesifik tanggapan dari Kiai Munir dan Ki Suryo tidak ada yang spesifik ke narasumber ya, dan mungkin ada audien yang ingin menyampaikan monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atmotan Sidik dari Kota Tegal. Menarik tadi yang disampaikan oleh Kiai Syafiq akan memunculkan satu situasi deprivasi maternal di mana hak anak untuk dekat dengan belian kasih ibu terpotong dan anak tidak menjadi bagian integral dari kasih sayang keluarga yang sakinah. Satu hal yang menarik ingin saya kritisi antara lain dari menarik ini Kiai Sodikin berhasil menggoda saya tentang paparan awal. Pak, mohon maaf, kebetulan saya dulu kepala desa dan kepala humas di Kabupaten Brebes. Saya nggak akan menceritakan itu, tapi bahwa industrialisasi yang saya alami sebuah catatan kesaksian, munculnya konflik keluarga. Mohon maaf, ini bukan teori. Ketika tanah masih semeter 15.000, 25.000, orang akur Pak, halal bihalal keluarga utuh. Ketika di dalam tata ruang kena angkanya menjadi maksimal, apalagi ada tradisi perwasiatan, waris, wakaf, hibah secara lisan, wah orang mempermasalahkan formalitas. Mohon maaf, ini tidak teori. Kami kepala desa 9 tahun, kabag humas 6,5 tahun, dan selaku insya Allah awalan saya memproses industri. Jadi itu. Jadi yang pertama ini adalah persoalan agama. Pak Kiai, mohon maaf, tradisi wasiat secara faktubuh tertulis dengan persaksian yang ma'ruf
ada di Al-Baqarah, ada sebelum meninggalkan wasiat. Loh, saya temukan loh di notariat ada di awalan di Quran, tapi kita nggak paham. Nah, era industrialisasi menyadarkan akibat perwasiatan lisan, wakaf, hibah yang dilakukan memunculkan konflik ngeri. Banyak orang disumpah pocong nggak berani. Silakan, kalau memang ini 3 miliar saya serahkan, asal Anda berani sumpah. Nyun sewu Pak, 3 miliar nggak berani sumpah. Ini mohon maaf, sangat dekat sekali. Geografisnya mungkin 20 meter dari saya, secara silsilah masih 1 cucu. Itu. Ini penting sekali persoalan tertulis. Terkait dalam hal ini Pak Sodikin, Pak Ari, saya mengusulkan perlu ada buku Batang Tempo Dulu dan Benda Cagar Budaya. Mohon maaf, sudah banyak buku-buku itu, tapi bahasanya rigid, bahasanya kaku. Saya tadi matur Pak Jabur, untuk hadiah itu nggak layak. Cobalah mengundang jurnalisme sastrawi yang tinggi ya, apalagi Pak Sapit dari NU Online, yang sastrawi gitu, sehingga orang membaca situs ini. Nah, terkait masalah keris ini mohon guyon Pak. Ada tagline dupak bujang semu mantri esem bupati. Betapapun pedang, pacul, tombak sangat berjasa, yang ditampilkan adalah keris. Keris adalah representasi dari puisi, hanya 2 baris tapi memang tertinggi. Jadi di dalam kebudayaan Jawa yang ditampilkan estetikanya adalah keris. Betapapun ada tombak abhijrama. Yang terakhir saya ingin mengkonfirmasi dari sebuah bacaan Wansul Wanstrajel. Kalau Pemalang fisiko spiritualnya Merak Ngigel Sinondiran, Pemalang Watang Putung, Tegal Banteng Loreng, Brebes Gong Pecah Tinabu serta Banyumas Kebogupak ing Talunan. Saya ingin tanya, Batang itu fisiko spiritualnya apa? Matur nuwun, ini PR bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Saya kira ini Pak Kiai Sodikin ini kebagian jawab nih. Belum ketemu nggih Pak, Batang nopo Pak nggih? Nggih. Dan ini Kiai Sodikin sama timnya nanti yang harus merumuskan. Pak Ari kebagian yang bagian regulasi aja Pak ya, enak kalau gitu. Oke, ada ditanggapi dulu yang langsung aja ya. Oke, silahkan. Ada tambah lagi? Belakang. Sebutkan nama nggih, Pak. Kita mungkin satu lagi aja ya, karena hanya 15 menit lagi yang tersisa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator, Pak Sekda, Gus Safi, Bung BK, Pak Kiai Sodikin, dan teman-teman dari Resbumi Pemalang, Pekalongan Kota maupun Tegal. Saya cuma pingin jok segar saja. Jadi dulu ada perang Brubuh itu yang tadi disebut oleh Pak Kiai Sodikin. Itu mereka berkompetisi membuat menara yang gede mercusuar. Pekerjanya banyak banget di Batang itu. Yang terjadi mereka kepingin menyaingi kerajaan-kerajaan yang ada di wilayah barat, Kola, macam-macam lah. Akhirnya dewa-dewa marah. Karena dewa-dewa marah, mercusuarnya dihancurkan Pak Sodikin. Mercusuarnya dihancurkan, termasuk Kalingga juga dihancurkan. Yang terjadi kemudian orang Batang itu ngomongnya CJ Pak. Saya ngomongnya gule Pak. Orang kota Batang gulo, orang tersono gulo. Orang yang tadi main indek itu ngomongnya gula Pak.
Jadi salah satu kebudayaan yang masih kami warisi sampai hari ini itu akibat dari pembuatan mercusuar menyaingi menara Babel di Mesopotamia dulu. Jadi akhirnya sampai hari ini orang Batak ngomongnya beda-beda. Itu bagian yang masih kami warisi sampai hari ini. Kebetulan menaranya sekarang mau dibuat lagi di KITB. Semoga orang Batak ngomongnya akan tambah banyak, nggak cuma satu bahasa Indonesia, Pak. Itu aja. Semoga nanti ditambah dengan Pak Ari melalui keputusan Kabupaten Batang membuat nama-nama jalan di mana KITB namanya umpamanya Ratusima, itu kan. Ada namanya Baurkso, ada namanya Uposonto. Tidak cuma di Kalisalak, tapi pahlawan-pahlawan Batang itu biar dikenal, itu namanya semakin banyak dibuat nama-nama jalan. Yang terakhir untuk Mas BK dan Gus Safik, kalau bicara soal esensial, kami tidak akan memaksakan karena kebudayaan kita itu cair. Sampai hari ini saya nggak bisa ngomong bahasa Batang, Mas. Saya orang Batang, tapi saya ngomongnya warna bidri, Mas. Saya ngomongnya sege, Mas. Saya tidak bisa ngomong kayak orang Pekalongan ini atau Pemalang. Saya ngomongnya tidak pakai O. Pak Yesodikin juga ngomongnya sama saya. Mas Saipul beda dengan saya karena akibat dari dulu mau bikin menara Babalu di kawasan KITB. Itu saja dari saya. Semoga bahasa Batang tidak disatukan dalam bahasa Indonesia karena ada ekspansi tambahan penduduk yang 200.000 orang itu, tetapi akan tambah banyak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Arifin.